Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Philmon Monso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Elia Yusuf dari Salatiga, yang akan membawakan eksposisi 1 Timotius 1. Untuk hambanya, Bapak Pendeta Elia Yusuf, waktu kami berikan. Silahkan, Pak Elia. Oke, selamat malam semuanya. Kembali kita bisa belajar bersama-sama di Persekutuan Osaka ini. Malam hari ini saya berkesempatan untuk bisa berbagi eksposisi 1 Timotius pasal 1 juga. Ketika kita membaca 1 Timotius dan menariknya adalah gini, ada banyak istilah-istilah yang ada di dalam 1 Timotius yang juga sering kita pakai, tetapi mungkin pemaknaan atau pemahamannya tidak banyak kita mengerti gitu. Yang sempat ramai digunakan, salah satunya contoh yang dipakai di Timotius itu adalah kata anak rohani. Jadi banyak gereja atau banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mengklaim tentang anak rohani gitu. Rujukannya mana? Rujukannya ternyata diambil dari di 1 Timotius ini, di mana Paulus menyatakan bahwa Timotius adalah anak rohaninya. Gitu. Nah, cuma pemaknaan anak rohani itu mungkin agak bias ya, agak banyak berbeda dengan yang dipahami oleh Paulus ketika dia berbicara tentang anak rohani kepada Timotius. Karena apa? Karena Paulus punya banyak murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Ada Silas pada waktu itu, terus kemudian ada Titus, ada Filemon, dan yang lain-lain. Dan mereka tidak dipanggil secara spesifik sebagaimana si Timotius ini dipanggil sebagai anak rohani. Mereka hanya dipanggil rekan sekerja, mereka yang bersama-sama dengan aku. Ada Epaphroditus, ada banyak yang bersama-sama dengan Paulus, tetapi tidak secara spesifik dipanggil sebagai anak rohani. Kan sesuatu yang menarik tuh. Kenapa kok Timotius dipanggil sebagai anak rohani? Dan kenapa kita yang gereja saat ini latah gitu menyebutkan ada orang-orang yang kita sebut sebagai anak-anak rohani? Ini sebenarnya apa? Itu salah satu aja yang menarik perhatian saya ketika saya mengeksposisi. Hal kedua yang menarik juga, saya melihat ada bagaimana Paulus mendeskripsikan satu ketahanan rohani bahasanya keren ini. Satu ketahanan rohani bukan ketahanan rohani, strategi bagaimana Timotius bisa bertahan, ya benar ketahanan rohani. Bagaimana Timotius bisa bertahan terhadap ajaran-ajaran yang saat itu sedang berkembang. Jadi Timotius saat itu diutus untuk menjadi pemimpin di Efesus, dan di Efesus menghadapi masalah tidak saja di dalam tetapi juga dari luar, dari pihak luar. Dan Paulus memberikan sebuah gambaran ketahanan rohani, dan bahkan ketahanan ini berlaku untuk pelayanan yang kita juga jalani. Nah, ini nanti juga akan menjadi hal yang menarik yang kita akan temukan di pasal 1 ini di Timotius. Nah, kita masuk saja di bagian yang pertama. Saya akan membagi menjadi 5 bagian pendahuluan, ya, mumpung karena di bagian awal, jadi saya menceritakan dulu surat 1 Timotius itu seperti apa, gitu. Kemudian salam, nasihat, kesaksian Paulus. Nah, ini juga yang menarik juga, karena nggak biasa Paulus ini memberikan kesaksian di surat-suratnya, ya. Kalau di 1 Korintus dia memang juga bercerita tentang kesaksian, tetapi di 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 Timotius ini dia memberikan kesaksian dirinya, dan kesaksian dirinya ini
sejajar dengan surat yang dia tulis untuk jemaat di Efesus juga. Nah, nanti kita bisa melihat lagi. Terus kemudian bagian terakhir dari pasal 1, Paulus menegaskan sekali lagi apa yang sebenarnya menjadi perintahnya kepada Timotius. Sebelum kita melihat mengeksposisi ayat per ayat nanti, kita lihat dulu hal yang menarik yang saya temukan di Perjanjian Baru. Kalau kita mendengar kata Efesus atau kota Efesus, ternyata kota Efesus ini kota yang sama yang dibicarakan baik itu oleh Paulus ataupun oleh Yohanes yang ada di Wahyu. Nah, kita lihat kota Efesus. Sorry, ya ini kota Efesus. Nah, kota Efesus ini kita pertama kali mendengar di Alkitab kita ada di Kisah Rasul 18 dan 19. Di sana yang awalnya pada pasal 18, Paulus itu nggak lama tinggal di situ. Dia kayak dari perjalanan dia sengaja mampir di Efesus, nggak tahu mungkin dia observasi atau apa, tetapi dia jelas membawa Priscilla dan Aquila ke situ. Nah, Priscilla dan Aquila ditinggal di Efesus. Tinggal di Efesus, mungkin maksudnya adalah supaya Priscilla dan Aquila ini bisa menginjil di Efesus. Sementara Paulus melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, pada saat yang bersamaan, ada seorang yang bernama Apolos, dia dari Alexandria. Alexandria itu Mesir. Nah, si Apolos ini seorang pengajar Taurat yang sangat-sangat berani. Dan dia disebutkan mengajar jalan Tuhan. Tetapi jadi di masa itu ada dua model gitu istilahnya. Torah yang masih murni Torah dengan berbagai alirannya, misalnya Farisi, Saduki, dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian Torah yang sudah diperbarui tanda petik ya. Diperbarui itu maksudnya dengan kemunculan si Yohanes Pembaptis itu muncul sebuah apa ya revolusi iman atau semacam kebangunan rohani di antara orang-orang Yahudi. Ya, di dalam Judaisme sendiri mengalami kebangunan rohani, sehingga kalau kita baca dengan teliti, memang ada orang-orang imam-imam yang akhirnya banyak mengarahkan hati ya. Mungkin posisi belum, tetapi mengarahkan hati kepada Yohanes dan juga mengarahkan hati kepada Yesus. Kita tahu tentang Gamaliel, kita tahu tentang siapa Nikodemus. Nah, itu nama-nama yang mungkin tidak asing buat kita, yang membuktikan bahwa pada masa itu, pada masa Yohanes Pembaptis dan pada masa Yesus, juga terjadi tanda petik kebangunan rohani di dalam Yudaisme. Gitu. Nah, salah satu orang yang mengalami kebangunan rohani itu adalah si Apolos ini. Sehingga dia menyebutnya kembali kepada jalan Tuhan. Gitu. Dia mengajarkan itu kepada orang-orang Yahudi di Efesus. Nah, ketika dia mengajar itu begitu berani dan luar biasa, Priscilla dan Aquila yang mengetahui hal itu memanggil Apolos, lalu kemudian mengajarkan dan memberitahu kepada Apolos siapa sebenarnya jalan Tuhan itu. Nah, bukti daripada ajaran Apolos yang cukup kuat ada di Efesus, itu kita bisa lihat nanti di Efesus 19 ketika Paulus kembali lagi ke Efesus, Paulus ketemu dengan murid-murid Apolos, murid-murid yang boleh dibilang cukup radikal, karena mereka sudah bertobat, bahkan mereka mengalami yang namanya baptisan Yohanes. Gitu. Itu yang dipertanyakan, ya kan? Dengan baptisan siapakah kamu? Gitu. Lalu pada saat itu, ketika Paulus kembali di Efesus selama 3 bulan, Paulus dengan berani mengajar tentang Yesus, terjadi banyak mujizat, peristiwa anak-anak imam Skewa, pokoknya banyak hal terjadi di Efesus. Bahkan juga terjadi chaos gitu.
riot gitu, kerusuhan di Efesus karena ada banyak tukang-tukang tembaga, tukang-tukang perunggu, mereka yang biasa membuat patung-patung Dewi Artemis itu memberontak di sana dan berseru-seru untuk membunuh si Paulus gitu. Nah, lucunya beberapa orang yang sebagai tukang itu ada yang bertobat. Nah, kita akan ketemu orang ini itu di 1 Timotius, ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan dia di 1 Timotius. Jadi orang yang di Efesus seorang tukang tembaga yang bertobat. Cuma, nah ini nanti menarik, kita bisa ketemu orang yang bertobat ini tobatnya beneran atau enggak gitu. Nanti ketemu di 1 Timotius. Nah, lalu kita lihat lagi, kalau kita baca surat Efesus kita baca, ternyata di sana Paulus membahas banyak hal tentang gereja. Jadi surat Efesus itu benar-benar didedikasikan atau diberikan sebagai bagian pengajaran tentang gereja Tuhan. Itu di Efesus, ya. Karena malam hari ini kita nggak eksposisi soal Efesus, ya saya hanya sekilas saja memperlihatkan garis besar aja apa gambarannya surat Efesus. Lalu masuk di surat Timotius. Nah, surat Timotius itu juga berkaitan dengan Efesus. Kenapa? Karena setelah Paulus keluar dari penjara di Roma, Paulus itu mengangkat Timotius untuk menjadi pemimpin di Efesus. Bahkan ada yang mengatakan sebagai bishop pertama di luar Yerusalem. Gitu. Ya, di luar Yerusalem, si Timotius ini diangkat oleh Paulus. Nah, ini nanti akan jadi menarik karena gini, ya kita ini kan gereja yang kadang-kadang berbicara gereja dengan dinamikanya, tetapi ada ada unsur-unsur organisasi atau administrasi. Nah, kenapa kok Paulus bisa mentahbiskan si Timotius gitu? Atas hak apa gitu? Karena kan yang menjadi soko guru di Yerusalem, rasul-rasul yang dianggap pemimpin kekristenan awal itu hanya mengakui Yakobus sebagai pemimpin dan sisanya adalah rasul-rasul yang lain, gitu kan? Nah, rasul-rasul yang lain pada masa Yerusalem dihancurkan, mereka diaspora kemana-mana. Nah, si Paulus ini setelah sidang di Yerusalem, dia melanjutkan perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi pertama kan dari Antioquia dan sekitarnya, terus kemudian dia balik untuk sidang berbicara tentang situasi jemaat non Yahudi yang terjadi. Terus kemudian kembali si Paulus diutus untuk perjalanan misi yang kedua dan ketiga. Nah, atas wewenang siapakah Paulus mentahbiskan si Timotius ini? Nah, ini kan konflik-konflik yang sering kali kadang muncul di dalam gereja kita atau di dalam kekristenan kita, persoalan-persoalan administrasi yang seperti ini. Tetapi nanti kita akan bisa lihat bagaimana sebenarnya Paulus menetapkan atau meneguhkan si Timotius menjadi pemimpin. Nah, terakhir kita lihat juga jemaat Efesus ini menjadi salah satu dari 7 jemaat yang mendapatkan istilahnya warning atau mendapatkan peringatan atau mendapatkan penyampaian yang secara khusus oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Dan deskripsi dari jemaat Efesus yang di Wahyu, dicatatkan di Wahyu, itu kalau saya boleh bilang nyaris sempurna. Ya, dia bisa mengetahui pengajaran sesat, dia bisa membangun jemaatnya luar biasa dan yang lain-lain. Memang yang paling terkenal, yang disayangkan adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, itu eksposisinya di bagian Wahyu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube ya, sudah dieksposisi di bagian 7 jemaat.
Oke, kita kembali ke melihat pendahuluan surat ini ditulis oleh Paulus, ya, Rasul Paulus, terus kemudian kemungkinannya ditulis di tahun 63 sampai 65. Jadi kemungkinan Paulus menulis itu di penjara dan ketika dia setelah dalam perjalanan berikutnya. Jadi sempat ketemu dengan Timotius, menetapkan Timotius, tetapi berikutnya dia berkomunikasi lewat surat. Nah, tujuan penulisannya, Paulus menulis surat ini pada Timotius untuk menguatkannya terkait tugas pengembalanya di gereja Efesus. Ya, dan kemungkinan juga gereja-gereja lain di provinsi Asia. Jadi Timotius ini tidak hanya di satu kota Efesus, tetapi kemungkinan ada di kota-kota di Asia kecil yang lain. Jadi dia menjadi pemimpin atau kalau istilah sekarang menjadi bishop atau menjadi ketua sinode pada saat itu. Ya. Oke. Nah, kita masuk di 1 Timotius 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang pertama kita ketemu dengan pernyataan Paulus yang berkata tentang bahwa dirinya adalah rasul. Ini menarik. Menariknya kenapa? Karena untuk mencetuskan sebuah identitas sebagai rasul itu enggak sembarangan menurut saya ya. Karena pada saat itu yang dinamakan rasul jelas dia orang yang diutus. Lalu Paulus diutus oleh siapa? Oleh gereja Yerusalem? Tidak juga. Oleh rasul-rasul yang lain? Tidak juga. Bahkan dia berkata, aku mensejajarkan diri dengan rasul-rasul kalau di surat-surat yang lain. Bahkan aku lebih daripada rasul-rasul di 1 Korintus 10 ayat 15. Dia berkata, aku bekerja keras lebih daripada semua rasul-rasul itu. Terus kemudian ada banyak lagi yang Paulus sampaikan. Tetapi sekali lagi, ketika Paulus berkata bahwa aku ini rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Identitas ini sebuah identitas yang menurut saya tidak main-main. Paulus sadar dan tahu betul bahwa dia, jadi ini kita harus agak rubah sedikit mindset kita. Kalau kita mendengar kata rasul itu kan kayaknya tinggi sekali, kayaknya nggak tersentuh atau terlalu suci atau sakti gitu kan. Tidak, ini maksud dari Paulus ketika dia berkata, aku dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Paulus hanya menegaskan dirinya itu sebagai utusan yang diperintah. Utusan yang diperintah untuk apa? Untuk membagikan kabar pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya sebuah status yang semua kita sama memilikinya. Setiap kita terpanggil sebagai orang yang diutus. Orang yang diutus oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk berbagi pengharapan, keselamatan di dalam Dia. Jadi kerasulan Paulus ini bukan bicara soal posisi dia ada di hierarki yang tinggi, tidak. Dia sedang berbicara tentang kerasulan yang berkata, aku ini orang yang diutus. Ya, arti kata rasul kan orang yang diutus. Aku ini utusan. Aku ini orang yang terpanggil dan diutus oleh perintah Allah, oleh sebuah panggilan untuk menyatakan pengharapan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, ya mungkin yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang mindset kita bicara soal rasul itu udah menempatkan di hierarki yang tinggi gitu kan. Sama halnya ketika kita ngomong soal pendeta, terus apalagi kita ngomongin soal ketua sinode seperti itu, di otak kita seakan-akan sudah
oh dia hierarkinya di atas saya nih, levelnya lebih tinggi dari saya. No, 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 no. Ini maksud dari penulisan Paulus secara sederhana dia sedang mendorong setiap kita. Kalau saat ini Paulus berkata bahwa aku ini rasul, tetapi setiap kita juga sebenarnya punya panggilan yang sama, gitu. Nah, ada dualisme yang terjadi saat Paulus berkata tentang rasul ini. Yang pertama memang Paulus sedang memposisikan diri sebagai apa ya, kalau boleh dibilang tanda petik lah, supervisornya si Timotius. Gitu. Tetapi dia tidak memposisikan sebagai pemimpinnya gitu, tidak. Justru sebaliknya dia berkata, aku ini bapak rohaninya. Gitu. Ini yang menarik, yang kita harusnya belajar. Pemimpin itu tidak harus menunjukkan jabatannya, tapi pemimpin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang mentor, sebagai seorang bapak, sebagai seorang yang mendampingi, seorang yang apa ya, pasang badan untuk orang-orang yang mengikuti dia. Jadi, kalau kita bicara soal kerasulan Paulus, bagaimana dia pasang badan? Saya agak suka dengan kata ini. Paulus pasang badan demi Injil kerajaan. Paulus pasang badan demi Injil keselamatan. Paulus pasang badan demi orang-orang yang mengikuti dia. Itu sesuatu yang luar biasa yang murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, pengikut-pengikutnya, melihat dengan mata kepala bagaimana pemimpin mereka, bagaimana orang yang selama ini berbicara tentang Kristus itu rela mati untuk mereka. Nah, itu yang apa ya? Yang membangkitkan keberanian untuk orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Tapi di saat yang sama, Paulus dengan uh, hati gembalanya, dia berkata, aku nggak sekedar pemimpinmu, aku ini bapakmu. Gitu. Nah, secara spesifik dia berbicara kepada Timotius, aku ini bapak rohanimu, aku ini bapak. Jadi dia memberikan perintah kepada Timotius tidak sebagai pemimpin saja, tetapi juga sebagai bapak. Itu satu status kepemimpinannya. Di hal yang lain yang tadi saya sudah sampaikan, Paulus sedang menegaskan bahwa dirinya itu seorang utusan. Dirinya adalah orang yang terpanggil untuk menyatakan pengharapan. Nah, kita semua punya kapasitas yang kalau boleh dibilang kurang lebihnya sama dengan Paulus. Orang yang terpanggil juga sebenarnya kita adalah pemimpin-pemimpin rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang ya, nggak perlu jabatannya, tetapi orang bisa tahu dengan tingkat kedewasaan kita, dengan uh, apa, pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan. Orang-orang bisa mengenali uh, bahwa kita itu menjadi pemimpin buat mereka untuk mengenal Kristus lebih lagi. Itu tentang kerasulan. Lalu ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman kasih karunia. Nah, ini istilah yang menarik sekali, yang cukup susah juga waktu saya coba eksposisi. Karena pernyataan kata anakku yang sah dalam iman kasih karunia ini dalam bahasa aslinya pun gambarannya adalah anak yang kulahirkan gitu. Anak yang kulahirkan, tapi ini dilahirkan dalam kasih karunia. Nah, kembali tadi di awal saya di pendahuluan saya katakan bahwa ada hal yang menarik ketika kita bicara soal anak rohani. Gitu. Ada banyak orang yang mengaku oh itu anak rohani saya atau oh itu bapak rohani saya gitu. Tetapi definisi yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ini ada sesuatu yang saya kasih tanda kutip gitu ya. Sah dalam iman kasih karunia.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, sah dalam iman ini keren banget lah. Waktu saya coba lihat bahasa aslinya yang tadi saya temukan, itu dilahirkan gitu, dilahirkan dalam iman. Nah, secara kronologi Timotius ini bertemu dengan Paulus ketika dia di usia-usia yang sudah remaja, terus kemudian dia dibawa oleh ibunya, didoakan oleh neneknya Eunike, terus kemudian ya kan kayak kata dilahirkan oleh Paulus kan kayak nggak nyambung gitu kan. Saya bertanya-tanya, maksudnya sah dalam iman ini apa sih gitu. Nah, saya baru ketemu ketika Paulus dan Timotius ini bicara soal kepemimpinan dan bicara soal pemuritan. Kapan hari dalam diskusi firman Tuhan di grup ini juga Bu Ayu sampaikan bahwa pemuritan itu tidak hanya sekedar mencapai pada tahapan murid, tetapi sampai tahapan pekerja. Itu yang kemudian muncul di pikiran saya. Jadi Timotius ini dilahirkan oleh Paulus tidak hanya dimuridkan, tetapi sampai kepada tahapan sebagai pemimpin, pekerja. Bahkan dia disahkan sebagai pemimpin untuk gerejanya, gereja yang dirintis oleh Paulus. Dia orang yang masih sangat muda, diberi kesempatan memimpin orang-orang yang lebih senior, lebih dewasa mungkin secara umur, bahkan banyak orang tua-tua yang ada di sekeliling Timotius pada saat itu. Timotius kan sempat ragu-ragu ketika dia memimpin karena masih muda. Paulus pun menguatkan, jangan kamu anggap dirimu masih muda, tetapi ingat roh yang ada di dalam kamu itu kuat gitu. Dan kamu punya kapasitas pemimpin. Saya memang bisa membayangkan psikologi seorang anak muda yang di tengah-tengah orang-orang yang lebih dewasa. Nggak mudah, gitu, nggak mudah. Dan nggak biasa seorang muda diangkat menjadi pemimpin untuk orang-orang yang lebih tua atau lebih dewasa. Apalagi di tengah-tengah budaya Yahudi. Lebih-lebih Timotius bukanlah orang Yahudi murni, gitu kan. Timotius ini campuran gitu dengan Yunani, bisa memimpin umat yang saat itu mungkin mayoritasnya Yahudi, terus kemudian lebih tua dari dia. Wah, psikologinya si Timotius mungkin juga ngeri juga. Gimana ini saya mimpin ini mereka. Nah, di situ Paulus nggak selalu hadir juga, ya kan? Paulus nggak selalu berada istilah backup untuk si Timotius, nggak selalu juga. Itu kecakapan Timotius itu kecakapan dan ketangguhan Timotius benar-benar teruji sebagai pemimpin, ya, pemimpin gereja pada saat itu. Nah, kembali ke Timotius, si anak rohani dari Paulus ini. Yang sangat menarik dari saya, yang saya pelajari, ya memang hanya Timotius yang secara deskripsi paling banyak dipakai sebagai istilah gitu tentang anak rohani dibandingkan dengan murid-murid yang lain, dibandingkan dengan pengikut-pengikut Paulus yang lain. Ada sesuatu yang spesial dari Timotius, ada sesuatu yang menarik dari Timotius. Salah satu yang saya temukan, ya ini, dia dilahirkan secara sah, tanda petik ya, dilahirkan ya, secara sah di dalam iman. Artinya Paulus menginvestasikan keyakinan, menginvestasikan iman di dalam hidup Timotius. Ya, di dalam hidup Timotius untuk menjadi pemimpin berikutnya.
Dan investasi itu saya kira berhasil gitu, karena gereja Efesus menjadi gereja yang berkembang, yang cukup kuat, yang kita bisa lihat di Wahyu tentang jemaat Efesus. Artinya apa yang Paulus imani di dalam hidup Timotius, itu Timotius benar-benar memberdayakannya, mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang saya pelajari. Orang yang menginvestasikan hidup kepada kita, itu bisa kita katakan sebagai bapak rohani kita. Dan orang-orang yang bukan cuma sekedar oh itu gembala saya, oh itu pemimpin rohani saya, tidak. Tetapi ada orang-orang yang memang menginvestasikan dan bahkan sekali lagi tanda petik melahirkan kita dengan iman, mengimani apa yang ada di masa depan dalam hidup kita. Ada orang yang seperti itu, memberikan keseluruhannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu gambaran pemuritan yang sebenarnya tanda petik hilang di dalam gereja Tuhan. Gitu. Paulus memberikan deskripsi pemuritan itu yang paling banyak dipakai di surat Timotius. Bagaimana seorang yang sudah dewasa, dia yang akan mengajar orang lainnya. Terus kemudian bagaimana seorang pemimpin itu yang akan memimpin umatnya, memimpin jemaatnya. Jadi pemuritan yang selama ini kita bicarakan itu benar-benar dipraktekkan oleh Paulus dan Timotius. Nah, Paulus belajar dari mana? Paulus belajar dengan melihat atau mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus hidup sehari-harinya dengan para murid. Paulus orang yang cerdas dalam hal-hal agama, dan dia tahu betul apa artinya pemuridan karena dia ada di bawah Imam Gamaliel, ya kan? Dia berada di bawah seorang imam dan dia hidupnya tahu hampir keseluruhan dari pemimpinnya. Tidak sekedar datang belajar, datang ibadah, datang melakukan kegiatan bersama, tidak, tetapi hampir seluruh aspek hidup dari pemimpinnya dia tahu, kesehariannya dia tahu. Nah, Paulus dan Timotius ini gambaran pemuritannya seperti itu. Hidup dalam keseharian yang mungkin tidak lama, tetapi sampai tahu detail-detailnya. Gitu. Bahkan disampaikan juga oleh Paulus tentang iman dari nenek dan segala macam. Itu bicara soal anak rohani. Next, kita lihat tentang nasihat-nasihat. Nah, ayat 3, Timotius ditinggal di Efesus, ya, dan di Efesus terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dan Paulus berkata, aku mendesak kamu untuk tinggal di sana. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain. Nah, mereka ini mengajarkan ajaran lain. Nah, mereka ini siapa saja atau mereka ini seperti apa? Guru palsu yang seperti apa? Pada masa itu, yang saya baca eksposisinya menarik. Pada masa itu ada orang-orang yang tanda petik berebut posisi menjadi guru. Ya, apalagi ngelihat Timotius yang masih muda, nggak dianggap lah. Mereka berebut untuk menjadi guru. Nah, sayangnya ketika mereka berebut untuk menjadi guru, mereka mengajarkan ajaran yang lain, ajaran yang tidak sama seperti yang Paulus ajarkan. Gitu. Nah, ini konflik yang benar-benar menarik karena
Timotius di satu sisi masih muda, berhadapan dengan senior-seniornya atau orang-orang yang sedang berebut posisi, dan kemudian mereka berebut jadi guru, dan ada pengikutnya. Jadi di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah jemaat itu ada konflik yang seperti ini. Ya, posisinya rentan, masih muda, Timotius. Ada orang-orang sekelilingnya yang mencari posisi, terus kemudian sebagian dari anggota jemaatnya itu juga menjadi pengikut ajaran-ajaran sesat ini. Nah, apa saja yang mereka ajarkan dan kenapa mereka mau mengikut? Karena ajaran ini menjadi sebuah ajaran umum. Menurut Roma 6 ayat 17, itu pengajaran-pengajaran yang sudah biasa mereka dengar. Asumsi saya, pengajaran-pengajaran yang sudah biasa mereka dengar adalah ajaran-ajaran Yahudi. Karena memang awal masuknya kekristenan, jembatan komunikasinya adalah orang-orang sebangsanya. Jadi nggak mungkin Paulus langsung nyebrang ke orang-orang non-Yahudi, tidak. Awalnya pasti dengan orang-orang Yahudi. Makanya Paulus berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi di awal, lalu kemudian menyebar ke orang-orang non-Yahudi. Itu yang menjadi alur logika yang kita bisa lihat bagaimana jalur misi para rasul, ya, khususnya di Paulus. Dia pasti ketemu dengan orang-orang Yahudi, lalu kemudian berkembang menjadi orang-orang non-Yahudi. Nah, sebagian dari orang-orang Yahudi itu bertobat. Sebagian dari mereka mengikut Paulus. Tetapi mereka masih dengan tradisi Yahudinya. Sehingga ketika ada orang-orang yang muncul dari Yerusalem, dari kota lain yang mengajarkan hal-hal Yudaisme, buat mereka ya sama aja. Nah, disitulah mulai merasuk pengajaran-pengajaran yang tumpang tindih gitu. Dan itu dipengaruhi dengan Gnostik, dipengaruhi dengan Judaisme. Nah, nanti saya akan kupas hal ini. Pengajarannya seperti apa? Ya, di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6 itu dikasih sebuah deskripsi bagaimana ajaran itu seperti apa. Ajarannya itu mereka mencari-cari soal, ya. Penyakitnya adalah mencari-cari soal dan bersilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, yang bagian akhir ini ternyata memang ada pada masa itu, bahkan di 1 Korintus itu juga tersampaikan, ada orang-orang yang memang menggunakan ibadah itu untuk cari materi, untuk cari uang, gitu, untuk cari penghidupan. Jadi sudah sejak zaman gereja purba, gereja mula-mula, itu memang ada orang-orang yang memang sengaja ngajar, sengaja menjadi pengajar, sengaja menjadi guru, dan hidupnya dari situ. Jadi bukan panggilan, tetapi memang dia berprofesi seperti itu untuk sumber keuntungannya. Ini salah satunya, keuntungannya adalah bagian materi. Untungan yang lain posisi. Ya, mereka cari posisi karena di tengah-tengah orang Yahudi, kalau engkau dianggap rabi, dianggap guru, engkau pasti dihormati. Itu posisi yang menarik, yang diperebutkan. Nah, ini yang terjadi. Ya di zaman itu ya, di zaman sekarang ya mungkin masih ada model-model yang sama. Menganggap atau mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan. Paulus di pasal ini sebenarnya, di pasal 6 ini juga mengatakan bahwa ibadah sebenarnya memang menguntungkan kalau dilakukan dengan benar gitu. 6 ayat yang ke-6 ya, 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini berbanding terbalik dengan orang yang sengaja mencari keuntungan dengan cara ibadah gitu.
atau apa ya mencari tadi untung secara posisi, secara materi. Ini salah satu dari ajaran lain yang timbul di Timotius ya, di Efesus pada waktu itu. Yang berikutnya di Kisah Rasul 20 itu juga masih di Efesus, itu disebut sebagai ajaran palsu. Mereka ini dianggap sebagai serigala yang ganas. Kata serigala yang ganas itu orang yang dari luar. Jadi di Efesus mereka berhadapan dengan pengajar-pengajar yang dari luar. Kalau pada saat itu pengajar-pengajar dari Dewi Artemis, ya. Terus kemudian dari filsuf-filsuf, ya, yang mereka mencampur adukan antara Tuhan dan ketuhanan dan materialisme, gitu. Nah, terus di antara kamu sendiri dari dalam, di Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30 dijelaskan yang dihadapi oleh jemaat Efesus, yang dihadapi oleh Timotius. Ini seperti ini. Ajaran lain yang seperti ini. Dari luar, ya, dari dalam, ya. Nah, yang di Galatia 1 ayat 6 sampai 9 disebut sebagai Injil lain, itu memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima. Sebenarnya bedanya apa sih, gitu kan? Apa bedanya dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu sesuatu yang beda? Pada masa itu, ajaran yang berkembang adalah ajaran gini, yang dipengaruhi oleh Gnostik. Ya, Gnostik itu memisahkan antara roh dan materi, antara spiritual dan material atau jasmani. Artinya gini, di saat itu diajarkan, kamu nggak apa-apa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, jadi rohmu diselamatkan, tapi hidupmu itu nggak akan mempengaruhi posisi rohmu. Jadi hidupmu mau berantakan, mau kacau, jatuh bangun dalam dosa dan segala macam, itu nggak pengaruh sama sekali sama rohmu. Ini Gnostik, jadi sengaja memisahkan dua sisi ini. Nah, campuran yang lain adalah gini, keselamatanmu dalam Kristus itu nggak lengkap kalau kamu nggak melakukan hukum Taurat. Jadi ada dua ajaran yang diajarkan pada saat itu. Yang satu dipengaruhi oleh Gnostik, memisahkan dua sisi, ya kan, sisi rohani dan sisi jasmani. Yang satu menggabungkan antara sisi rohani ini tidak lengkap kalau nggak melakukan hal-hal yang jasmani. Ini tidak diajarkan oleh Paulus. Ya, ini tidak diajarkan oleh Paulus, dan tetapi pada saat itu dua pengajaran ini cukup kuat beredar pada masa gereja mula-mula, ya, khususnya yang di dalam jemaat Tuhan. Mereka memiliki pengikut yang cukup banyak di antara orang-orang yang saat itu menjadi pengikut Kristus. Saat itu menjadi pengikut Kristus. Jadi yang satu adalah mengajarkan rohmu tidak akan bisa dipengaruhi oleh hal-hal jasmania. Yang kedua, rohmu ini tidak akan lengkap, atau roh yang diselamatkan dalam Kristus ini nggak akan lengkap kalau kamu nggak melakukan hukum-hukum Taurat. Itu yang menjadi isu di Efesus dan umumnya di gereja mula-mula pada saat itu. Kalau dari pengajaran dari luar, ya jelas dari paganisme, ya, dari penyembah-penyembah berhala pada saat itu, terus kemudian dari filsafat-filsafat yang ada pada saat itu yang campur aduk ada di dalam gereja pada saat itu, ada di masyarakat pada saat itu, gitu. Nah, kita lanjut di ayat 4. Ajaran lainnya apa lagi? Di ayat 4 dijelaskan memberi perhatian kepada dongeng. Dongeng ini sangat menarik buat orang-orang Asia. Sangat menarik buat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ada banyak dongeng-dongeng yang ada pada saat itu. Ya, mitos-mitos yang diciptakan oleh guru-guru palsu. Mereka yang mengarang-arang
mereka menciptakan kisah-kisah gitu kan, bahkan kisah-kisah nenek moyang gitu, yang nggak jelas asalnya dari mana, mitos-mitos. Dan pada saat itu memang benar-benar campur aduk, bahkan kalau Anda belajar di tentang kanonisasi atau tentang bibliologi tentang Alkitab, kenapa kok kekristenan tidak menerima kitab-kitab apokripa atau deuterokanonika? Karena di apokripa itu banyak mitos-mitos yang dilibatkan di sana. Ya, banyak kisah-kisah yang dilibatkan di sana. Anda bisa mendengar membaca soal naga, soal percakapan para malaikat, pertempuran antara malaikat memperebutkan mayat Musa, terus kemudian macam-macam. Di apokripa ada. Kalau Anda pelajari di khusus spesifik di bidang bibliologi tentang Alkitab, Anda akan tahu alasan kenapa beberapa kitab-kitab yang sejaman pada zaman khususnya Perjanjian Lama itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab Kristen kita yang 66 kitab. Jadi ada kurang lebih kalau kitab Katolik dan Ortodok itu ada 76 sampai 79 kitab. Itu tidak dimasukkan dalam Alkitab Kristen kita. Kita 66. Enggak cuma dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga ada beberapa surat-surat dan beberapa kitab-kitab yang tidak dimasukkan di dalam kanon kita. Nah, ada kronologi sejarah kanonisasi. Nah, mungkin Anda kalau tertarik bisa memperdalam lebih lagi alasan mengapa kok beberapa kitab di luar kitab kita yang 66, Alkitab kita yang 66 ini kok tidak dimasukkan, kenapa gitu kan. Nah, pada saat itu dongeng-dongeng dan mitos-mitos cukup banyak berkembang di Efesus. Ya, notabene mereka kan dengan budaya Yunani. Dan kita tahu budaya Yunani, budaya Romawi itu cukup banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan mitos, ya, dengan dewa dan mitos-mitos. Terus kemudian mereka ribut lagi soal apa? Soal silsilah-silsilah. Ya, silsilah-silsilah ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung klaim-klaim mereka. Ya, klaim-klaim mereka. Kita kan keturunan ini, kita kan keturunan ini, kita keturunan ini, gitu. Ya, di Indonesia selagi rame soal keturunan-keturunan ini, silsilah-silsilah demi keuntungan, gitu. Nah, cuma ketika mereka mempeributkan silsilah ini, mereka justru menciptakan sebuah jalan lain yang bukan dari Yesus saja, jalan keselamatan. Itu istilahnya. Nah, ini yang diajarkan pada saat itu di Efesus, ya. Satu dongeng, dua meributkan soal silsilah. Lalu kita lanjut di ayat yang ke-4. Nah, di situ dikatakan orang-orang itu tidak tertib dalam hidup dalam keselamatan. Ya. Ayat 4 dikatakan yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tertib hidup dalam keselamatan ini menggunakan kata Yunani oikonomia atau penata layanan atau memiliki peraturan, aturan dalam hidup gitu. Nah, ternyata hidup dalam anugerah itu, hidup dalam kasih karunia itu ada aturan mainnya. Ada hukum yang bukan harus diikuti, ya, yang ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini bagus nanti kalau diskusi akan mengeksposisi ini. Ada orang yang memang mengatakan bahwa kasih karunia itu membuat orang hidupnya sembarangan. Tidak. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu ada aturannya, ya. Tertib hidup dalam keselamatannya itu ada, gitu. Ya.
Makanya beberapa klaim atau beberapa tuduhan yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada dalam kasih karunia itu hidup seenaknya, hidup bebas berbuat dosa, atau antinomian itu tidak punya aturan, gitu, tidak punya hukum, tidak. Pada saat itu kasih karunia yang diberitakan oleh Paulus itu juga punya aturan. Saya cantumkan sedikit di Efesus 2 ayat 10, ya. Tuhan bahkan berkata, pekerjaan baik yang dari mulanya diberikan. Terus Filipi 2 ayat 12 itu terkenal itu ayatnya, ya, di mana dikatakan bahwa apa? Kita lihat aja ayatnya. Filipi 2 ayat 12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Yang saya soroti di sini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu tidak bicara soal bagaimana mendapatkan keselamatan, tidak, tetapi sejajar dengan tertib hidup karena kamu sudah diselamatkan. Nah, takut dan gentarnya itu tidak dikaitkan dengan kehilangan keselamatan, tidak. Tetapi ada bahasa kerennya rule of the game-nya, gitu. Ada aturan mainnya, gitu. Ya, ada aturan mainnya yang menunjukkan bahwa kamu tertib hidup dalam keselamatan itu. Gitu. Ya, nanti bagian ini pasti asik kalau dibuat diskusi. Saya lanjutkan. Ayat 5. Ayat 5 di sana dikatakan tujuan nasihat itu, tujuan yang Paulus mau sampaikan atas nasihat itu, ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, saya sengaja menggambarkan ini dengan panah yang ke atas. Ketika kita menerima Kristus, iman kita dihidupkan, gitu, timbul iman itu dalam hidup kita. Nah, lalu kemudian perjalanan kehidupan kita, terlebih pada konteks Timotius, perjalanan pelayanan dia, itu dia akan berhadapan dengan keputusan-keputusan atau perilaku-perilaku atau juga penata layanan yang membutuhkan kadar tidak saja soal iman, tetapi hati nurani yang murni, hati yang suci, dan kasih. Jadi saya bisa gambarkan gini, sebagaimana panahnya gitu. Ketika iman itu timbul dengan tulus dan ikhlas, maka hati nuraninya akan menjadi murni. Saya ngalami apa itu hati nurani yang murni. Saya istilahnya apa ya? Menyadari apa artinya memiliki hati nurani yang murni. Ketika dalam pelayanan, kita sering mendapati situasi di mana hati nurani itu kayak berbicara. Dan di sini cukup unik Paulus membedakan antara hati yang suci dan hati nurani yang murni. Paulus seakan-akan memisahkan dua sisi ini. Selama ini kan kita hanya bicara banyak soal hati. Tapi di sini si Paulus berbicara pada Timotius, dia bicara seakan-akan memisahkan dua sisi ini. Kamu bisa melayani dengan hati nurani yang murni. Jadi hati nurani yang nggak menuduh kamu. Dan hatimu suci itu hati yang nggak punya
nggak punya tendensi apa-apa, nggak punya perasaan apa-apa, nggak punya agenda apapun gitu. Hati yang kudus, hati yang memang ditujukan kepada Allah. Tapi kalau hati nurani yang murni, kembali lagi ya, karena saya memisahkan ini, hati nurani yang murni itu, hati nurani itu kan bicara benar, benar dan salah. Gitu. Artinya Paulus sedang mendidik Timotius untuk memiliki keputusan-keputusan yang benar, tapi benar ini secara murni. Gitu. Benar bukan lagi kompromi, benar bukan lagi ya sudahlah, semua orang juga melakukannya. Enggak, hati nurani yang dididikkan Paulus kepada Timotius adalah hati nurani yang murni. Ya. Supaya si Timotius melayani sebagai pemimpin, ya memang tidak ada tendensi apa-apa lagi. Kalau gambaran hati nurani yang murni, gambaran hati yang suci, dalam perjanjian lama itu ketika Samuel berdiri di hadapan bangsa Israel dan berkata, kalian yang tahu hidup saya sepanjang saya dari kecil sampai sekarang ini, tolong tunjukkan kepada saya di mana letak kesalahan saya. Itu keren banget. Si Samuel sampai memberikan diri untuk dikoreksi, untuk dievaluasi, untuk dilihat sedalam-dalamnya. Adakah penyimpangan, adakah hati yang serong dalam dirinya, adakah hati nurani yang nggak murni dalam dirinya. Itu gambaran pemimpin yang luar biasa untuk saya, kalau boleh kasih contoh ya, Samuel. Dan sekarang ini sedang diajarkan kepada Timotius. Dan mungkin juga diajarkan kepada kita bahwa pelayanan dengan hati nurani yang murni, pelayanan dengan hati yang suci, nggak cuma sekedar iman yang tulus, nggak sekedar kasih, tetapi ada hal-hal aspek-aspek lain yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Memang di sana tujuannya untuk menggantikan omongan sia-sia dari para pengajar sesat itu. Ya. Dan bahkan dikatakan oleh Paulus dengan tegas, mereka itu ngajar Taurat tanpa paham maknanya. Nah, ini menarik kenapa gini. Saya agak menyimpang dikit ya, hanya sekedar mau ngasih contoh aja. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak saya ini kan kami pengen jalan ke Sangiran ini, ke tempatnya penemuan purba itu, Homo sapiens Pithecanthropus erectus gitu kan. Nah, sebelum ke sana kami nonton di YouTube dulu, nonton ngobrol-ngobrol, terus kemudian muncul pertanyaan dari anak-anak. Dia bilang, loh berarti si Adam itu jenis Pithecanthropusnya kayak apa gitu. Wah, saya nggak bisa jawab waktu itu. Nah, itu Netherlands atau apa, atau Mojokertoensis atau Sangiranensis, waduh saya ngeblank waktu itu. Nah, tapi lepas dari soal itu ya, soal purbakala itu, kami diskusi sampai bahas soal evolusi. Waktu bahas evolusi, yang muncul dari anak-anak ini bilang, wih, kan manusia berasal dari kera gitu. Nah, dan umumnya kita temui ya mindset seperti itu. Manusia dari kera itu silogisme dari evolusi. Jadi evolusi sama dengan pembahasan manusia berasal dari kera. Waktu saya ini orangnya nggak terimaan gitu. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Si Darwin nggak ngomongin soal manusia ini dari kera kok gitu. Lalu saya pelajari, saya baca bukunya si Darwin, terus saya cari berbagai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, nonton beberapa YouTube yang bisa menguatkan argumentasinya, dan benar bahwa Darwin tidak sekalipun ngomong soal manusia itu dari kera. Jadi soal evolusi yang salah itu, yang salah slogan dan salah mindset dan menjadi olok-olok
gitu kan, di mana-mana itu karena mereka tidak tahu tentang evolusi. Orang-orang yang ngomong itu tidak tahu soal evolusi. Nah, gambaran ini yang saya mau pakai soal ini. Ada banyak orang yang mengajarkan Taurat tanpa memahami makna Taurat itu. Justru Paulus menyingkapkan makna Taurat. Justru perjanjian baru yang secara umum kita sebagai orang Kristen itu menyingkapkan makna Taurat itu seperti apa. Tetapi ada banyak dari orang-orang Kristen yang tidak tahu soal Taurat, tidak paham soal Taurat, lalu masih mengajarkan soal Taurat di dalam gereja. Kita ini umat perjanjian baru yang harusnya tahu apa itu Taurat dan mengapa Taurat itu digenapi oleh Kristus. Dan bahkan di Galatia itu dikatakan terkutuklah mereka yang berharap kebenaran ketika melakukan hukum Taurat. Itu tegas sekali Paulus mengatakan seperti itu. Terkutuk orang-orang yang melakukan hukum Taurat tanpa dia paham maksudnya. Nah, di Timotius kembali lagi di Efesus ya, terjadi orang-orang yang menjadi guru-guru dengan balutan-balutan Taurat, ya, Yudaisme yang mengajar kepada jemaat. Ya, selain mereka ini sedang berebut posisi, mereka mengajar Taurat tanpa memahami maknanya. Ini yang disampaikan di 1 Timotius 6 dan 7. Itu tentang keadaan ajaran lain, ajaran sesat yang ada di Efesus, dan Paulus sedang menasehati Timotius. Situasimu sedang kayak gini. Makanya kamu harus tinggal tetap di Efesus, lawan orang-orang ini, ajarkan dengan pengajaran benar sebagaimana aku pernah mengajarkannya kepadamu, dan ajarkanlah Injil. Karena orang-orang ini akan menyesatkan banyak sekali umat. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Nah, kita masuk ke 8 sampai 10 yang bicara soal Taurat. Paulus juga menyingkapkan sedikit Taurat di sana. Taurat itu baik dan menunjang atau melengkapi Injil dengan menunjukkan bahwa di bawah Taurat tidak ada seorang pun dapat memenuhinya. Pada dasarnya para pendosa itu terhukum di bawah Taurat. Jadi Taurat itu justru menyingkapkan ketidakmampuan kita. Taurat itu menyingkapkan dosa-dosa kita. Siapa sebenarnya kita? Dan tidak ada seorang pun dibenarkan dengan melakukan Taurat. Ya. Nah, bagian ini memang Paulus sengaja mau menyindir mereka yang berkeinginan menjadi pengajar Taurat. Oke. Ayat 8 sampai 10. Kita masuk di ayat 11. Sebelum Paulus menguraikan secara ekstrim pelanggaran dari dari 10 perintah Tuhan, ya. Paulus waktu menyampaikan di atasnya ayat 11 ayat 9 dan 10 itu ngeri. Ngerinya apa? Paulus itu memberikan deskripsi ya yang kurang lebihnya mengekspos dosa-dosa yang dilanggar oleh orang-orang yang ada pada saat itu, dan mereka sedang melanggar 10 perintah Tuhan. Menurut Paulus ya, dikatakan bahwa yang pertama misalnya di ayat 9 ya, orang yang fasik dan orang berdosa bagi orang duniawi dan tidak beragama bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu. Ya kan di Taurat kan ada hormatilah ayah dan ibumu, tetapi Paulus mengatakan pembunuh bapak dan ibunya gitu. Kata pembunuh ini sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dia bicara orang yang membenci itu sebenarnya orang yang sedang membunuh gitu. Dan bagi pembunuh pada umumnya. Terus bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, pendusta, dan bagi orang yang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya. Paulus sedang menyingkapkan
perbuatan-perbuatan yang saya kira gini, pada saat itu apa yang disampaikan oleh Paulus tentang deskripsi ini ada di lingkungan Efesus pada saat itu. Bisa jadi ada di tengah-tengah jemaat, bisa jadi juga di luar jemaat. Jadi orang-orang ini ada. Orang-orang ini ada. Jadi tidak ngomong sekedar kira-kira, tidak. Dia sedang menunjukkan kepada Timotius, ini nggak bisa ada di tengah-tengah kita. Ini harus disingkirkan. Nah, sementara para pengajar sesat itu membiarkan hal itu. Kenapa? Karena mereka berkata, itu kan dosa-dosa material, dosa-dosa fisik yang nggak akan berpengaruh dengan keselamatan di dalam roh. Gitu. Mereka mengatakan keselamatan di dalam roh. Kalau fisik ya udah, fisiknya nanti binasa juga. Fisik nanti kan hancur. Jadi nggak ada urusannya dengan roh. Gitu. Ini yang diajarkan pada saat itu dan dikatakan itu bukan ajaran sehat. Ya. Ajaran sehat yang berdasarkan Injil keselamatan dalam Kristus itu bertujuan untuk membawa perubahan hidup seseorang melalui iman yang teguh yang mengubahkan hatinya sehingga hidup dengan membangun kesucian dan mengasihi Tuhan dengan ketulusan, dan hal itu dibuktikan melalui kasih terhadap sesama. Dengan hati nurani yang murni, maka seseorang akan dituntun untuk selalu memeriksa hidupnya dan berupaya melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Jadi yang saya uraikan tentang ajaran sehat ini sebenarnya mengurai tentang apa yang tadi saya sampaikan di ayat 5 tadi. Ya, tentang iman yang tulus, tentang hati nurani yang murni, tentang hati yang hati yang suci, dan tentang yang kasih. Kasihnya kan ditunjukkan pada sesama. Ya, ini uraiannya. Sekali lagi ya, ajaran sehat yang berdasarkan Injil keselamatan dalam Kristus yang disampaikan oleh Paulus itu tujuannya adalah membawa perubahan hidup, jadi transformasi hidup seseorang melalui iman yang teguh, ya, iman yang teguh yang mengubahkan hatinya, ya, sehingga hidupnya terbangun menjadi hidup yang suci dan mengasihi Tuhan dengan tulus, dan hal itu dibuktikan dengan mengasihi sesamanya. Sementara untuk hati nurani yang murni adalah orang itu dituntun untuk selalu memeriksa hidupnya dan berupaya melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Ini mendeskripsikan apa yang di ayat 5 tadi. Ayat 11 sampai 16 sebenarnya itu bicara soal kesaksian Paulus. Paulus bicara soal panggilannya dalam pelayanan. Jadi yang unik adalah Paulus itu terpanggil ketika sedang giat menentang Injil. Banyak orang ini kan terpanggil ketika dia merasa terpanggil gitu. Tuhan panggil saya. Nah, Paulus memberikan deskripsi yang menarik ketika dia sedang berbuat dosa, sedang menentang Injil, justru dia terpanggil di pelayanan. Gitu ya. Itu masa lalu Paulus yang menarik. Tapi sekali lagi ini bersifat subjektif, ini bersifat personal, ini tidak berlaku untuk semua orang harus gitu. Ya, jangan dipakai hal ini sebagai dasar. Kalau mau bertobat itu ya nakal dulu, pas nakal-nakalin nanti dipanggil Tuhan. Enggak kayak gitu. Ya, bukan gitu. Tidak semua orang terpanggil dengan cara yang seperti itu. Ada yang dulu mengajarkan ya gara-gara kesaksian lah. Tuhan memanggil saya ketika saya hampir mati. Gitu. Habis kecelakaan hampir mati. Nah, terus maksudnya apa? Apa semua orang harus kecelakaan dulu, hampir mati, terus baru bertobat, terus dipanggil Tuhan? Ya enggak kayak gitu. Itu salah konsep dan salah ajar. Nah, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang
pada akhirnya dijadikan dasar ajaran, bahkan bisa dijadikan doktrin gitu. Itu mohon maaf, itu ngawur lah ya. Misalnya nih soal persembahan, ini paling sering kan gitu. Wah, gara-gara saya memberi persembahan gitu, saya usaha saya diberkati. Terus akhirnya khotbahnya kayak gitu, mendorong orang untuk melakukan yang tanda petik sama, metodenya, formulanya sama. Ya, kamu ngasih dulu persembahan, jadi kayak investasi, nanti usahamu berhasil. Nah, itu sesuatu yang salah. Ya, tolong dikoreksi kalau ada khotbah-khotbah yang kayak gitu, atau ada pengajaran-pengajaran. Kesaksian bukanlah dasar ajaran. Ya. Hari ini kita belajar dari Paulus yang kebetulan dia memiliki kesaksian yang cukup ekstrim. Dia penghujat, penganiaya, dan ganas, gitu kata Kisah Rasul 8. Ya. Lalu dia berkata, aku melakukan semua itu tanpa pengetahuan atau di luar iman. Di luar, dia menyebutkan bahwa hidup di luar iman itu sebegitunya. Menjadi penghujat, menjadi penganiaya, dan ganas. Dia menentang Injil. Itu gambaran untuk Paulus. Dan dia berkata bahwa aku menerima kasih karunia ilahi, dan dia yang di awal ayat 1 dia ngomong aku rasul gitu kan. Tapi di ayat 14 dan 15 ini dia berkata, aku ini orang yang tidak layak mestinya. Gitu. Ya. Tetapi kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku. Itu kata si Paulus. Ya. Dan Paulus berkata gini. Ini ayat 15 menarik. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Wih, satu pernyataan yang jarang kita dengar dari seorang pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu nggak mau kalau aibnya menyatakan diri yang buruk gitu ya. Ini kesaksian Paulus yang kita belajarnya keterbukaan Paulus khususnya kepada Timotius ya. Dan kita juga nggak tahu Timotius ini nakalnya kayak apa gitu. Bandelnya berdosanya Timotius kayak apa. Tetapi sebelum Timotius sempat terjebak dalam hal-hal yang seperti itu, Paulus sudah ngomong duluan, aku dulu itu orang berdosa. Bahkan di antara semua orang yang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Aku nggak layak. Tetapi kasih karunia Kristus, itulah yang menolong aku. Ini kesaksian Paulus yang luar biasa. Dari kehidupan yang boleh dikatakan rusak, berdosa, penganiaya, dan dia mendapatkan kasih karunia dan mentransformasi dirinya, ditransformasi oleh Tuhan menjadi rasul. Kesaksian ini sebenarnya mempertegas ajaran sehat tadi, ya, bahwa ajaran sehat itu mentransformasi hidup seseorang. Jadi kalau kita sudah bertahun-tahun katakanlah ada di dalam gereja dan hidup kita tidak berubah, tertransformasi, ada tanda tanya di sana. Tidak menjadi lebih baik, itu ada tanda tanya di sana. Ya, mungkin progresnya lambat gitu. Tetapi kita semua tertransformasi untuk menjadi hidup lebih baik. Hati kita semakin tulus, semakin terbuka, hati nurani kita menjadi semakin murni, iman kita semakin kuat, tulus, dan ikhlas, dan kasih kita kepada sesama semakin hari semakin membesar. Itu transformasi yang Paulus gambarkan. Ayat 16, tujuan Kristus untuk memakainya sebagai contoh dalam menahan penderitaan yang panjang. Ya, Paulus secara tidak langsung memberitahu kepada Timotius bahwa yang kamu hadapi nggak cuma orang-orang di luar, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan itu cukup menjadi sebuah penderitaan yang
yang tidak mengenakkan. Paulus berkali-kali mengalami frustasi. Yang pertama yang kita kalau baca Roma 9 sampai Roma 11, itu frustasinya Paulus ketika dia tidak menjadi rasul untuk bangsanya sendiri. Dia bahkan ditolak oleh bangsa Yahudi. Tetapi dia menuliskan Roma 9 sampai Roma 11 sebagai gambaran hatinya kepada bangsa Israel atau orang-orang sebangsanya. Dan berkali-kali dia bertemu dengan orang-orang sebangsanya. Dia bahkan menyatakan, aku ini suku Benyamin, aku ini orang yang Farisi di bawah kaki Gamaliel, aku ini kurang apa secara Taurat. Gitu. Jadi ada penderitaan mental yang Pak Paulus alami dan itu tidak sama orang lain, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang menyerang Paulus gitu, tidak. Tetapi orang-orang yang kayaknya baik-baik di sekelilingnya, mendengarkan dia, tetapi nusuk dari belakang. Ini gambaran yang Paulus mau berikan kepada Timotius. Ya, orang-orang di sekelilingmu tidak semuanya adalah orang yang baik-baik saja. Bisa saja satu waktu kamu akan mengalami itu. Nah, nanti kita akan lihat orang-orangnya seperti apa. Ayat 18 dan 9 sampai 20 memang menyatakan tentang tugasnya, perintahnya sekali lagi diberikan kepada Timotius. Tetapi yang saya merahin ini soal nubuat. Jadi Timotius pernah dinubuatkan untuk menjadi pemimpin. Nah, ayatnya sebenarnya ada di 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Di sana dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dan itu adalah gambaran sebelum Timotius ditetapkan menjadi pemimpin di Efesus. Jadi memang dia didoakan dan dinubuatkan. Ya. Tugasnya adalah berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni. Ini nggak mudah. Ya. Dalam melayani, dia juga mengoreksi dirinya sendiri, mengevaluasi motifnya, mengevaluasi hati nuraninya. Tidak lalai menggunakan karunia yang diberikan pada Tuhan. Terus kemudian, tadi saya sudah sampaikan nubuat itu terjadi ketika Paulus ditumpangi tangan. Nah, ini orang yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus, yaitu namanya Hymenaeus dan Alexander. Ya, dikatakan orang-orang ini itu kandas imannya. Nah, 1 Timotius 1 ayat yang ke-9. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dia nggak menolak Yesus. Dia nggak menolak iman. Tapi menolak hati nuraninya. Artinya, ya beberapa ayat yang kalau Anda baca tentang hati nurani, ada hati nurani yang ditindas, ada hati nurani yang istilahnya dibungkam, dibungkam. Jadi sudah tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi tetap melakukan yang salah. Hati nurani itu kan pertimbangan dua sisi itu. Ini bukan bicara lagi soal iman, ini tidak bicara soal hati, tapi bicara soal hati nurani, conscious. Dan oleh karena hati nurani yang murni itu ditolak, dikatakan efeknya apa? Karena itu kandaslah iman mereka. Jadi imannya bisa kandas gara-gara hati nuraninya. Dan lebih parahnya lagi, Paulus melakukan disiplin gereja, yaitu menyerahkan mereka ini kepada iblis supaya mereka jera karena menghujat.
saya nggak habis pikir sebenarnya di tengah-tengah jemaat yang uh, mengenal Kristus pada saat itu dinamikanya sampai separah ini gitu. Gara-gara hati nurani, gara-gara apa ya, pengajaran yang sesat, gara-gara perebutan posisi, imannya kandas, dan lebih parahnya Paulus berkata diserahkan kepada iblis. Nggak tahu efeknya seperti apa, saya nggak tahu, tetapi cukup tegas sekali Paulus mengatakan kepada orang-orang yang seperti ini, yang sesat ini, yang mengajar yang salah ini, bahkan yang menindas hati nuraninya, efeknya seperti itu. Diberikan apa ya, disiplin gereja, disiplin rohani yang sampai sebegitunya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, Himeneus dan Alexander itu siapa? Nah, ini yang saya temukan. Himeneus adalah seorang pengikut gereja perdana di Efesus, ya. Ya, disebutkan di 1 Timotius 1 ayat 20 yang tadi, dan di 2 Timotius 2 ayat 17. Ya. Ia dikenal karena menyebarkan ajaran sesat, termasuk mengklaim bahwa kebangkitan tubuh telah terjadi, dan pada akhirnya merusakkan iman beberapa orang jemaat. Yang diajarkan itu kebangkitan tubuh telah terjadi. Jadi kita sedang hidup dalam tubuh rohani. Itu yang diajarkan si Hymenius. Nah, si Alexander itu siapa? Si Alexander kemungkinan ialah si tukang tembaga yang disebutkan di 2 Timotius 4 ayat 14, menentang Paulus karena menyebabkan usahanya, yaitu pembuat patung Dewi Artemis di Efesus, menurun dan juga menyebabkan banyak masalah bagi gereja di Kisah Rasul 19. Nah, Alexander ini ada dua kemungkinan. Dia orang luar, ya, yang terjadi riot chaos di Kisah Rasul 19 itu, ya, dia provokatornya atau orang yang memang menganiaya gereja pada saat itu, atau dia menjadi bertobat di dalam gereja, tapi dia juga menyebabkan masalah bagi gereja. Itu tafsiran yang saya baca. Jadi Alexander bisa jadi pihak luar, sementara Hymenius pihak dalam. Itu tafsirannya ya. Tapi si Alexander ini bisa punya kemungkinan dia bertobat karena pada masa Kisah Rasul 19 dan 20 di sana terjadi mujizat besar-besaran, di Efesus terjadi kebangkitan rohani besar-besaran, dan mungkin salah satunya si Alexander ini bertobat. Tetapi karena ya usahanya, hidupnya dia dari pembuat patung menurun, ya, dia frustasi dan akhirnya dia bikin masalah. Ini dua orang yang ada di tengah-tengah jemaat, bisa jadi salah satunya Alexander di luar. Itu tafsirannya ya. Cuma yang jelas ini yang dihadapi oleh Timotius, dan itu saja yang kira-kira bisa saya bagikan tentang Timotius. Cukup banyak informasinya. Semoga ya, semoga bisa memberkati. Terima kasih, saya kembalikan Wahyu. Baik. Terima kasih untuk Pak Elia yang sudah membagikan firman Tuhan.